Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan judul penanaman modal asing langsung. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama untuk memahami motif-motif perusahaan untuk penanaman modal asing. Yang kedua, menganalisis motif terkait pendapatan, biaya, dan keuntungan di negara-negara yang berbeda. Ketiga, memahami manfaat diverifikasi internasional dalam pengurangan risiko portofolio. Dan yang keempat, mengevaluasi diverifikasi proyek internasional dan di antara negara-negara lainnya. Yang kelima, memahami pengaruh pemerintah terhadap penanaman modal asing. Yang keenam, mengidentifikasi insentif dan hambatan untuk penanaman modal. Yang ketujuh, memahami proses penilaian. Dan yang kedelapan, mengevaluasi kasus serta evaluasi peluang yang berhasil melalui tahap awal seleksi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu motif penanaman modal asing. Pada bagian 1.1 yaitu motif terkait pendapatan terbagi menjadi 5. Yang pertama, menarik sumber permintaan baru. Perusahaan multinasional atau MNC berinvestasi di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi untuk memanfaatkan peningkatan pemerintah produk dan layanan, di mana pendapatan yang lebih tinggi di negara tersebut dapat memungkinkan konsumsi yang lebih tinggi serta mendorong permintaan yang lebih tinggi. Contohnya seperti Twitter yang melakukan ekspansi internasional ke Argentina, Prancis, Jepang, dan Afrika Selatan karena potensi peminat yang besar di sana. Motif yang kedua yaitu masuk ke pasar yang menguntungkan. Perusahaan multinasional dapat memutuskan untuk memasuki pasar di negara-negara tertentu jika perusahaan lain dalam industri mereka menghasilkan pendapatan tinggi di sana. Contohnya, beberapa perusahaan nasional Amerika Serikat seperti Twitter dan Facebook mendirikan operasi di Irlandia yang memiliki pajak yang lebih rendah dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Motif yang ketiga yaitu memanfaatkan keuntungan monopolistik. Perusahaan multinasional ini dapat memanfaatkan keunggulan teknologi atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh pesaing untuk memasuki pasar internasional. Contohnya, perusahaan dengan teknologi maju dapat mengeksploitasi keunggulan di pasar lokal dan mencoba untuk mereplikasinya di pasar internasional. Motif yang keempat yaitu beraksi terhadap pembatasan perdagangan. Beberapa perusahaan multinasional menggunakan DFI atau penanaman modal asing sebagai strategi devisi untuk menghindari hambatan perdagangan. Contohnya, investasi asing langsung digunakan untuk mengatasi pembatasan perdagangan yang mungkin diberlakukan oleh negara-negara tertentu. Motif yang terakhir yaitu diverifikasi secara internasional. Diverifikasi penjualan dan produk secara internasional membantu perusahaan multinasional untuk mengurangi fluktuasi arus kas bersih. Dengan arus kas yang lebih stabil, di mana modal ini dapat menjadi lebih rendah serta mengurangi risiko dari keuangan. Selanjutnya yaitu 1.2 yaitu motif terkait biaya. Motif yang pertama yaitu mendapatkan manfaat penuh dari skala ekonomi. Perusahaan multinasional dapat mencapai skala ekonomi dengan peningkatan produksi di pasar baru yang memungkinkan biaya per unit. Contohnya, perusahaan online yang memperluas layanan di internasional dapat mengurangi biaya pelanggan karena biaya tetap seperti pembangunan situs web, sementara jumlah pelanggan yang semakin meningkat. Motif yang kedua yaitu penggunaan faktor produksi asing. Perusahaan sering mendirikan produksi di negara-negara dengan harga tanah dan tenaga kerja yang lebih murah. Contohnya, perusahaan multinasional ini mendirikan pabrik di negara dengan biaya tenaga kerja yang rendah untuk mengurangi biaya produksi. Motif yang ketiga yaitu menggunakan bahan baku asing, yaitu untuk menghindari biaya transportasi. Perusahaan multinasional ini dapat memilih untuk mengembangkan produk di negara yang memiliki bahan baku. Contohnya, perusahaan manufaktur yang memilih untuk memproduksi di negara tempat bahan baku yang tersedia dengan harga yang lebih murah. Keempat, menggunakan teknologi asing. Perusahaan multinasional ini membangun atau mengakuisisi pabrik di luar negeri untuk memperoleh teknologi unik yang dapat meningkatkan efisiensi produk mereka. Contohnya, perusahaan otomotif yang memperoleh teknologi produksi yang canggih dari produk luar negeri untuk ditetapkan di seluruh pabrik anak perusahaannya. Dan motif yang terakhir yaitu beraksi terhadap pergerakan nilai tukar. Ketika mata uang asing dinilai rendah, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan investasi di negara tersebut untuk mengurangi biaya awal. Contohnya, perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi di negara dengan mata uang lebih rendah dan kemudian mendapatkan keuntungan ketika nilai tukar mata uang tersebut meningkat. Lanjut ke 1.3 yaitu membandingkan manfaat DFI antar negara.
Dari tabel sebelumnya, itu merangkum kemungkinan manfaat dari penanaman modal asing dan menjelaskan bagaimana perusahaan multinasional dapat menggunakan penanaman modal ini untuk mencapai manfaat tersebut. Sebagai besar perusahaan multinasional mengejar penanaman modal berdasarkan ekspektasi mereka dalam memanfaatkan satu atau lebih potensi. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kedua, manfaat diverifikasi internasional. Pada bagian 2.1 yaitu analisis diverifikasi proyek internasional. Yang pertama, seperti halnya investor manapun, perusahaan multinasional dengan investasi yang ditempatkan di seluruh dunia memperhatikan karakteristik risiko dan keuntungan dari investasinya. Investasi global dari perusahaan multinasional ini difokuskan pada aset real, bukan aset keuangan. Ia ingin menciptakan portofolio aset real yang menghasilkan keuntungan tinggi dengan risiko yang terbatas. Diverifikasi yang efektif antara proyek dapat memungkinkan perusahaan multinasional mencapai tujuannya. Selanjutnya itu perusahaan multinasional cenderung untuk memperhatikan karakteristik risiko dan keuntungan dari investasi mereka di seluruh dunia. Fokus pada aset real seperti fasilitas produksi memungkinkan mereka untuk memiliki kendali yang lebih besar terhadap operasi mereka dan meminimalkan ketergantungan pada pasar keuangan yang mungkin tidak stabil. Selanjutnya itu tujuan utama dari investasi global MNC adalah untuk menciptakan portofolio aset real yang menghasilkan keuntungan tinggi dengan risiko terbatas, dengan mempertimbangkan karakteristik risiko dan keuntungan dari setiap investasi. Serta melalui diverifikasi yang efektif, perusahaan multinasional dapat meningkatkan peluang mereka untuk menciptakan tujuan ini. Selanjutnya bagian 2.2 diverifikasi antara negara. Dalam situasi seperti ini, perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan strategi manajemen risiko yang lebih holistik, termasuk diverifikasi di sektor bisnis yang berbeda, penggunaan instrumen keuangan derivatif untuk melindungi terhadap fluktuasi mata uang, dan menjaga likuiditas yang cukup untuk mengatasi situasi darurat. Meskipun diverifikasi antar negara dapat membantu mengurangi risiko spesifik negara, perusahaan tetap harus siap menghadapi risiko global yang dapat mempengaruhi seluruh portofolio mereka. Selanjutnya itu pokok pembahasan ketiga, yaitu dampak pemerintah terhadap DFI. Pada bagian 3.1 yaitu insentif untuk mendorong penanaman modal asing. Insentif yang ditawarkan oleh pemerintah kepada perusahaan multinasional dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan ekonomi, kebijakan, dan kondisi negara tersebut. Insentif-insentif tersebut dirancang untuk menarik investasi langsung dari perusahaan multinasional dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing negara tersebut di pasar global. Insentif-insentif umumnya yang dapat ditawarkan oleh pemerintah termaksud yang pertama keringanan pajak, kedua fasilitas tanah dan bangunan, yang ketiga pinjaman berbunga rendah, keempat subsidi energi, dan yang kelima pengurangan peraturan lingkungan. Yang pertama itu keringanan pajak. Pemerintah mungkin menawarkan penurunan tarif pajak atas pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional di negaranya. Keringanan pajak ini dapat mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan bersih yang dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut atau distribusi kepada pemegang saham. Kedua yaitu fasilitas tanah dan bangunan. Sebagai insentif untuk menarik investasi, pemerintah dapat menyediakan tanah dan bangunan dengan biaya sewa yang lebih rendah atau bahkan gratis kepada perusahaan multinasional. Ini dapat membantu mengurangi biaya modal yang diperlukan untuk mendirikan fasilitas produksi atau operasional di negara tersebut. Ketiga yaitu pinjaman berbunga rendah. Pemerintah dapat menyediakan pinjaman kepada perusahaan multinasional dengan suku bunga yang lebih rendah dari pasar. Pinjaman ini dapat membantu mendukung investasi perusahaan dalam proyek-proyek baru atau pengembangan bisnis di negara tersebut dengan biaya modal yang lebih rendah. Keempat, subsidi energi. Untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam hal bidang operasional, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk biaya energi yang digunakan oleh perusahaan multinasional. Subsidi ini dapat mencakup pengurangan harga energi, pembebasan pajak, atau insentif lainnya untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang kelima yaitu pengurangan peraturan lingkungan. Pemerintah dapat memperlakukan pengurangan persyaratan lingkungan hidup untuk memperoleh proses bisnis perusahaan multinasional. Ini bisa berupa pembahasan dari beberapa regulasi lingkungan atau penundaan dalam penerapan standar tertentu yang ada gilirannya dapat mengurangi biaya kepatuhan lingkungan kepada perusahaan.
Selanjutnya yaitu 3.2 hambatan terhadap penanaman modal asing. Hambatan pertama yaitu pemerintah seringkali memiliki kebijakan yang berhati-hati terkait investasi asing, terutama jika investasi tersebut dapat berdampak negatif pada perusahaan lokal, konsumen, lingkungan, dan kondisi ekonomi secara umum. Meskipun investasi ini memberikan manfaat signifikan dalam membentuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi, pemerintah juga harus memperhitungkan dampak negatifnya. Kedua, pemerintah biasanya akan menimbang antara manfaat dan risiko dari penanaman modal ini, serta melakukan kajian untuk lingkungan dan sosial sebelum memberikan izin untuk investasi tersebut. Ketiga yaitu pemerintah mungkin akan mengatur penanaman modal asing ini berpotensi merugikan perusahaan lokal, konsumen, atau lingkungan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, regulasi ketat. Menetapkan peraturan yang ketat terkait investasi asing, termasuk persyaratan untuk memenuhi standar lingkungan, persyaratan ketenagakerjaan, dan komitmen untuk berbagai teknologi atau pengetahuan dengan perusahaan lokal. Yang kedua yaitu persyaratan kerjasama, meminta perusahaan asing untuk berkontribusi atau bermitra dengan produk lokal dengan proyek tertentu, memastikan bahwa investasi juga dilarikan ke dalam ekonomi lokal. Dan yang ketiga yaitu pemantauan dan penegakan hukum, memastikan adanya lembaga pemantauan dengan penegakan hukum yang efektif untuk mengawasi kegiatan investasi asing, memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran atau dampak yang negatif signifikan. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan multinasional saat mereka mempertimbangkan investasi langsung melalui akuisisi perusahaan asing. Hambatan yang pertama yaitu hambatan ini mencakup regulasi yang diberlakukan oleh pemerintahan tuan rumah untuk melindungi kepentingan lokal, termasuk tenaga kerja dan kepemilikan asing. Ini menunjukkan pentingnya perusahaan multinasional memahami dan beradaptasi dengan kebijakan sosial serta berkolaborasi dengan pemerintahan untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Hambatan yang kedua yaitu barisan merah. Proses birokrasi yang rumit dapat memperlambat atau bahkan menghalangi investasi. Upaya untuk menyederhanakan peraturan dengan prosedur investasi dapat membantu meningkatkan iklim investasi dan mendorong lebih banyak penanaman modal asing. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan industri. Pengurangan besar perusahaan lokal terhadap pemerintahan dapat menghalangi persaingan dari perusahaan multinasional. Di sini merupakan multinasional perlu mencari solusi kolaboratif yang menguntungkan semua pihak untuk memfasilitasi investasi mereka. Hambatan yang keempat yaitu lingkungan. Peraturan lingkungan yang berbeda antara negara dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan multinasional. Penting bagi mereka untuk mematuhi standar lingkungan setempat dengan mengadopsi praktik yang berkelanjutan. Hambatan yang kelima yaitu hambatan peraturan. Perbedaan dalam peraturan pajak, mata uang, dan ketenagakerjaan antara negara dapat menimbulkan kompleksitas tambahan dalam melakukan penanaman modal. Perusahaan multinasional perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam perencanaan investasi mereka. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang keempat yaitu menilai potensi dari penanaman modal asing. Pada 4.1 kita akan membahas studi kasus penilaian potensi modal asing di negara ZUFA. Memutuskan apakah monetary harus mempertimbangkan investasi langsung di ZUFA adalah keputusan yang penting dan memperluas analisis yang cermat. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan yang perlu dalam membantu proses pengambilan keputusan. Yang pertama itu potensi pasar. Meskipun pemerintah ZUFA telah memberlakukan kuota impor, pemerintahan terhadap produk perawatan kesehatan dari monetary tampaknya cukup kuat di ZUFA ini. Hal ini terbukti dari penjualan sebelumnya yang berlakunya kuota yang mencapai 40 juta dolar. Jika monetary dapat membangun fasilitas produksi di ZUFA, mereka mungkin dapat meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Yang kedua, menghindari kuota. Salah satu alasan utama untuk mempertimbangkan penanaman modal ini pada negara ZUFA adalah untuk menghindari pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan memiliki fasilitas produksi di sana, monetary dapat menjaga kendali atas produksi dan mengatasi kendala kuota impor. Ketiga yaitu pertimbangan biaya. Monetary perlu mempertimbangkan biaya untuk membangun dengan mengoperasikan fasilitas produk di ZUFA. Ini memasuki biaya investasi awal, biaya operasional, pajak, regulasi, dan biaya sumber daya manusia. Perlu dilakukan analisis biaya manfaat untuk memastikan bahwa investasi tersebut menguntungkan. Keempat, risiko politik dan hukum.
Monetary harus mempertimbangkan risiko politik dan hukum di ZUFA, termasuk perubahan kebijakan pemerintahan, stabilitas politik, serta kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional. Yang kelima, kemampuan manajemen. Apakah Monetary memiliki sumber daya dan kemampuan manajemen yang cukup untuk mengelola operasi di ZUFA? Membangun dan mengoperasionalkan fasilitas produk di luar negeri memerlukan keahlian manajemen yang khusus. Keenam, potensi pengembalian investasi. Monetary perlu mengevaluasi potensi pengembalian investasi dari penanaman modal di ZUFA. Mereka harus memperhitungkan proyeksi pendapatan masa depan dan mengidentifikasi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Monetary dapat membuat keputusan yang lebih internasional tentang apakah mereka harus melanjutkan dengan investasi langsung di ZUFA atau perlu dilakukan analisis yang cermat dan perencanaan strategis untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Selanjutnya itu penilaian oleh Monetary untuk menentukan apakah penanaman modal di negara ZUFA harus dipertimbangkan. Mengenai argumen-argumen tersebut, yang pertama, efisiensi persaingan lokal. Faktor ini memberikan keuntungan kompetitif bagi Monetary jika pesaing lokal tidak efisiensi dan kurang mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Monetary dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pasang pasar mereka dengan menawarkan produk yang lebih baik dengan harga yang kompetitif. Kedua, biaya produksi yang rendah. Dengan biaya produksi yang lebih rendah di ZUFA dibandingkan di Amerika Serikat, Monetary memiliki potensi untuk memproduksi produk dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing lokalnya. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam pasar yang lebih kompetitif. Ketiga, insentif pajak. Keringanan pajak dapat ditawarkan oleh pemerintah ZUFA yang dapat menjadi insentif tambahan bagi Monetary untuk mengejar modal di sana. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungannya. Dan yang keempat yaitu persaingan dari perusahaan multinasional. Meskipun peluang pasar di ZUFA sangat besar, kekurangan modal dari perusahaan multinasional lain dalam industri produk perawatan kesehatan menimbulkan pernyataan. Ini mungkin disebabkan oleh berbagai alasan termasuk risiko politik, hambatan, atau pertimbangan biaya. Namun, ini juga menjadi peluang bagi Monetary untuk mengambil keuntungan dari kurangnya persaingan langsung. Yang kelima, pertimbangan atas tindakan pemerintahan. Mengingat persaingan lokal sebagian dimiliki oleh pemerintah ZUFA, Monetary perlu mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka untuk mengejar penanaman modal dengan mempengaruhi hubungan mereka dengan pemerintah. Hal ini termasuk risiko terkait dengan perubahan kebijakan atau campuran pemerintah dalam operasi bisnis mereka. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Monetary perlu melakukan analisis yang komprehensif dan strategis untuk mengevaluasi potensi, manfaat, dan risiko dari investasi di ZUFA. Perencanaan yang matang dapat pemahaman yang dapat mendalam tentang pasar dan kondisi bisnis lokal sangat penting. Selanjutnya adalah beberapa pernyataan yang mereka rencanakan untuk diajukan dan beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama itu izin usaha. Dalam pertemuan tersebut, Monetary perlu memastikan bahwa mereka akan mendapatkan izin usaha untuk memproduksi dan menjual produk perawatan kesehatan di ZUFA. Jika tidak investasi, mereka akan sia-sia. Selain itu, mereka juga perlu memperhitungkan kemungkinan lamanya proses perizinan dan apakah ini mungkin menjadi hambatan bagi operasional mereka. Yang kedua itu privasi pesaing lokal. Jika pesaing lokal di ZUFA berencana untuk diprivatisasi, Monetary perlu memperhitungkan bagaimana hal ini akan mempengaruhi persaingan di pasar. Privasi bisa mengurangi potensi yang diminati oleh persaingan lokal, tetapi juga ini membuat mereka lebih efisien dan lebih tanggung dalam persaingan. Ketiga, keringanan pajak. Dengan mendapatkan keringanan pajak dari pemerintah ZUFA bisa menjadikan insentif tambahan bagi Monetary, tetapi perlu dipertimbangkan dalam konteks keputusan keseluruhan apakah manfaat ini sebanding dengan biaya dan risiko terlebih dalam investasi. Kelima, partisipasi pemerintah. Jika pemerintah ZUFA berencana untuk memberikan saham di anak perusahaan Monetary, ini dapat mempengaruhi dinamika kepemilikan dan hubungan dengan pemerintah tersebut. Monetary perlu mengevaluasi konsekuensi dari kemungkinan partisipasi pemerintah dalam bisnis mereka. Dampak dari operasi ini
perlu dipertimbangkan bahwa dengan membangun anak perusahaan pada negara Zupa dapat berdampak pada operasi mereka di Amerika Serikat, termasuk potensi penurunan produksi atau penurunan tenaga kerja. Monetary juga perlu untuk memperhitungkan implikasi ini dalam perencanaan mereka. Lanjut pada bagian 4.2 yaitu mengevaluasi peluang penanaman modal asing yang melewati layar pertama. Karena terdapat begitu banyak kemungkinan peluang penanaman modal, sebuah perusahaan multinasional dapat menerapkan analisis umum seperti yang dijelaskan di atas untuk menyaring banyak peluang sehingga dapat fokus pada beberapa peluang yang mungkin menawarkan manfaat lebih besar. Pada gambar berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan multinasional untuk menentukan apakah akan mengejar investasi asing atau tidak. Pada gambar tadi menunjukkan serangkaian langkah-langkah yang mungkin digunakan oleh perusahaan ketika mengevaluasi potensi penanaman modal asing. Pendekatan ini menerapkan proses penganggaran modal multinasional untuk membandingkan manfaat dan biaya proyek internasional. Pemerintah harus menentukan struktur tata kelola perusahaan yang diperlukan untuk mengawasi operasi luar negeri. Perusahaan multinasional harus mengidentifikasi risiko negara yang dapat mempengaruhi arus kas dari proyek internasional dan evaluasi biaya modal serta opsi pembiayaan utang. Langkah-langkah ini yang tercantum dalam gambar tadi dijalankan secara bersamaan dalam prakteknya. Bahkan setelah melakukan investasi langsung, perusahaan harus mengevaluasi operasi internasional mereka. Perusahaan dalam kondisi ini mengubah ekspektasi arus kas masa depan dengan struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan secara berkala meninjau apakah mereka harus mempertahankan, menjual, atau menstrukturisasi operasi luar negeri mereka. Selanjutnya masuk ke bagian rangkuman atas pembahasan yang tadi. Yang pertama yaitu perusahaan multinasional ini mungkin termotivasi untuk melakukan investasi asing langsung untuk menarik sumber permintaan baru atau memasuki pasar di mana keuntungan yang lebih besar dapat diperoleh. Kedua motif ini biasanya didasarkan pada peluang untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan di pasar luar negeri. Motif lain dari penanaman modal asing ini biasanya terkait dengan efisiensi biaya, seperti penggunaan faktor produksi, bahan mentah, atau teknologi asing. Selain itu, perusahaan multinasional mungkin terlibat dalam penanaman modal untuk melindungi pangsa pasar luar negeri mereka, untuk beraksi terhadap pergerakan nilai tukar, atau untuk menghindari pembatasan perdagangan. Yang kedua yaitu diverifikasi internasional adalah multi umum investasi asing langsung. Hal ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengurangi paparan terhadap kondisi ekonomi domestik. Dengan cara ini, perusahaan nasional mungkin dapat menstabilisasi arus kas dengan mengurangi risikonya. Tujuan seperti ini diinginkan karena dapat mengurangi biaya pendapatan perusahaan. Proyek internasional memungkinkan perusahaan multinasional untuk mencapai risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan yang mungkin dilakukan proyek dalam negeri atau mengurangi keuntungan yang diharapkan. Diverifikasi internasional cenderung lebih mampu mengurangi risiko ketika penanaman modal ditargetkan ke negara-negara yang perekonomiannya tidak terkait dengan perekonomian negara asal dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu beberapa negara meningkatkan penanaman modal mereka di negaranya dengan menawarkan insentif kepada perusahaan multinasional seperti keringanan pajak. Namun pemerintah kadang memperlakukan hambatan terhadap penanaman modal asing jika mereka khawatir bahwa modal yang ditanamkan dapat berdampak buruk terhadap pesaing lokal atau lingkungan hidup. Yang keempat yaitu ketika sebuah perusahaan multinasional mempertimbangkan suatu bentuk penanaman modal tertentu, perusahaan harus mengukur potensi manfaatnya, termaksud kemungkinan manfaat diverifikasi dan insentif pemerintah tuan rumah. Hal ini juga harus mempertimbangkan hambatan negara yang membuat penanaman modal ini lebih beresiko. Jika penilaian awal menghasilkan kesimpulan bahwa penanaman modal asing mungkin bermanfaat, maka analisis penganggaran modal dapat diterapkan untuk menetapkan apakah penanaman modal ini layak dilakukan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.